Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaria dengan NIM 091058 dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sedenreng Rapang. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan produk agribisnis tentang pembangunan agribisnis. Yang pertama, paradigma pembangunan agribisnis. Pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roger, pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material, termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan, dan kualitas lainnya yang dihargai untuk mayoritas manusia melalui kontrol yang lebih besar dan mereka memperoleh terhadap lingkungan mereka. Sedangkan menurut Inayatullah, pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya. Dan yang memungkinkan adalah pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi mempunyai pengertian yang pertama, suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, suatu usaha yang menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlangsung dalam jangka yang panjang. Kemudian perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek perbaikan di bidang organisasi atau institusi dan perbaikan di bidang regulasi, baik legal, formal maupun informal. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga program-program pembangunan yang dirancangkan senantiasa bersifat ide-ide pembaruan atau inovasi, baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Program pembangunan yang lebih bersifat fisik misalnya berupa pembangunan infrastruktur, sedangkan program pembangunan yang bersifat non-fisik misalnya pembangunan suprastruktur dan pemberdayaan manusia atau sumber daya manusia. Perubahan yang diharapkan dalam proses pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan sosial. Sistem sosial. Dalam proses komunikasi pembangunan, sistem sosial merupakan target atau sasaran yang perubahan yang akan diciptakan. Sistem sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian perubahan sosial. Proses perubahan sosial terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua, difusi, yaitu proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam suatu sistem. Yang ketiga, konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian dan penolakan inovasi. Kemudian, perubahan terjadi jika penggunaan dan penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengembangan produk agribisnis tentang pembangunan pertanian dalam agribisnis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.